Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Nay. Hari ini aku akan berbagi resep kromboloni. Ini lagi viral banget ya. Dan mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ayo kita buat sekarang. Di sini aku sudah menyiapkan wadah. Lalu ini aku masukkan 30 gram gula pasir. Dan ini aku menambahkan 1 sendok teh ragi instan. Ini aku pakai merek Fermipan. Lalu ini ada 125 ml susu UHT full cream ya. Ini susunya suhu ruang. Dan sekarang akan aku aduk-aduk sampai gulanya larut dan sampai tercampur. Jika gulanya sudah larut, ini akan aku diamkan sekitar 10-15 menit. Ini gunanya untuk mengecek apakah raginya masih aktif atau tidak ya. Dan ini aku sisihkan dahulu. Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan wadah. Lalu sekarang aku masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Dan ini aku menambahkan setengah sendok teh garam. Ini diaduk sampai tercampur rata. Lalu aku buat lubang di tengahnya. Dan sekarang akan aku masukkan 1 butir kuning telur ya. Ini kuningnya saja. Aku masukkan di tengah lubangnya ya. Lalu sekarang aku masukkan 20 gram margarin. Ini margarin cair. Lalu selanjutnya di sini raginya, ini tandanya aktif ya kalau ada busa di atas raginya ya, seperti itu. Contohnya ini berarti tandanya ragi aktif dan ini akan aku masukkan ke dalam tepung yang sudah diberi dengan telur dan margarin tadi ya. Ini dicampur, diaduk sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah berat diaduk dengan spatula, ini akan aku ganti aduk dengan tangan saja ya. Yang penting tangannya bersih. Untuk mengaduknya tidak perlu sampai kalis elastis, hanya sampai tercampur rata saja. Dan ini aku membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit ya, sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Dan jika sudah tercampur rata seperti ini akan aku bulatkan. Ini aku diamkan sampai mengembang 2 kali lipat atau sesuai dengan suhu udara masing-masing. Ini kurang lebihnya kemarin aku sekitar 1 jam. Ini bisa ditutup dengan plastik wrap atau dengan serbet yang bersih dan ini akan aku sisihkan. Dan ini setelah mengembang 2 kali lipat atau kurang lebihnya 1 jam. Ini akan aku kempiskan terlebih dahulu agar udara-udaranya keluar ya. Siapkan alas kerja dan ditaburi dengan tepung terigu. Lalu ambil adonan dan letakkan di atas alas kerja. Lalu dipadatkan dan dibentuk persegi ya. Seperti itu contohnya. Lalu ini ditaburi kembali dengan tepung terigu. Dan sekarang akan aku pipihkan ya. Ini ditekan-tekan saja dahulu, jangan langsung digilas ya. Ini ditekan-tekan, jangan sampai terlalu menekan ya. Cukup ditekan-tekan saja. Lalu sekarang digilas dan untuk menggilasnya ini jangan terlalu cepat ya. Santai saja, pelan-pelan. Digilas kanan dan kirinya ya, dipipihkan kanan dan kirinya. Ini untuk ketebalan adonannya sekitar 0,5 cm dengan panjang 42 cm dan lebarnya 24 cm ya. Ini bisa diukur dengan penggaris. Lalu selanjutnya ini akan aku oles dengan 100 gram margarin pastry. Ini biasanya banyak dijual di toko-toko bahan kue ya. Dan ini akan aku oleskan di seluruh permukaannya. Kalau dengan spatula susah diolesinya, bisa dengan tangan atau dengan sendok ya agar lebih mudah. Lalu selanjutnya ini aku membuat lipatan single yang pertama ya. Seperti ini contohnya.
lalu ditaburi dengan tepung terigu, dan ini juga dilipat dan langsung ditaburi dengan tepung terigu ya. Untuk setiap lapisannya itu harus ditaburi dengan tepung terigu ya, dan ini wajib agar nanti adonannya terlihat berlayer dan terlihat jelas lapisannya. Ini sudah aku pindahkan posisinya atau sudah aku balik, lalu diberi taburan tepung terigu, dan ini bisa ditekan-tekan dahulu, jangan langsung digilas ya. Untuk menggilasnya ini jangan terlalu cepat, ini santai saja untuk menggilasnya dengan ukuran panjangnya 42 cm dan lebar 15 cm ya. Dan ini harus ditaburi dengan tepung terigu ya permukaannya. Lalu ini aku melakukan lipatan single yang kedua. Ini juga ditaburi dengan tepung terigu di setiap lipatan dan di setiap permukaannya ya, agar lapisannya nanti terlihat jelas. Ditaburi kembali dengan tepung terigu. Lalu ini aku pindahkan posisinya. Ini juga ditaburi kembali dengan tepung terigu. Lalu ini aku pipihkan dengan cara ditekan-tekan seperti itu contohnya. Setelah dipipihkan dan ditekan-tekan, ini bisa digilas ya. Untuk menggilasnya jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja, santai saja ya. Dengan ukuran panjang sama seperti yang tadi, panjang 42 cm dan lebarnya 15 cm. Ini bisa diukur dengan penggaris ya. Lalu ditaburi kembali dengan tepung terigu. Dan sekarang aku akan melakukan lipatan single yang ketiga, dan di setiap lekukannya ini aku potong dengan pisau ya. Seperti itu contohnya, agar nanti saat digilas atau dipipihkan itu lebih mudah. Dan ini dioles kembali dengan tepung terigu. Ini juga ditaburi kembali dengan tepung terigu. Dan sekarang ini akan aku simpan ke dalam freezer sekitar 10-15 menit. Dan sebelumnya ini aku masukkan ke dalam plastik. Ini aku masukkan ke dalam plastik wrap atau bisa ke plastik biasa ya. Yang penting dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di freezer sekitar 10-15 menit agar raginya tidak bekerja. Dan sekarang akan aku simpan. Dan ini setelah aku simpan selama 10 menit, ini akan aku buka plastiknya dan akan aku keluarkan, lalu aku letakkan di alas kerja. Dan sebelumnya ini ditaburi dengan tepung terigu, lalu ditekan-tekan dan dipipihkan ya. Ini ditekan-tekan dahulu, jangan langsung digilas ya. Untuk menggilasnya ini pelan-pelan saja, jangan terlalu cepat, santai saja. Dengan panjang 42 cm dan lebar 15-16 cm ya. Dan ini akan aku ukur dengan penggaris. Dan untuk ujung-ujungnya ada yang tidak rata, itu aku potong dengan penggaris ya agar lebih rata hasilnya. Lalu selanjutnya ini adonannya aku potong memanjang dengan lebar di setiap adonan itu sekitar 3 cm sampai 3,5 cm ya. Lalu ini aku gulung-gulung, digulung-gulung sampai selesai. Seperti ini contohnya, dan ini cantik banget ya. Lalu ini aku masukkan ke dalam cetakan seperti itu ya. Itu sudah aku beri olesan margarin agar nanti adonannya tidak lengket. Dan ini aku potong-potong ya dengan lebar 3-3,5 cm. Dan ini adonannya jadi 6 kromboloni. Dan seperti itu contohnya. Ini sudah selesai semua. Ini akan aku diamkan sampai mengembang 2 kali lipat atau sesuai dengan suhu udara masing-masing. Dan jika sudah mengembang 2 kali lipat, sekarang aku menyiapkan 1 butir kuning telur. Ini ditambah dengan 1 sendok makan susu UHT full cream. Ini untuk mengolesi permukaan di atasnya ya. Selanjutnya, jika ada adonan yang mengembang ke atas, itu aku penyetkan pelan-pelan ya, agar adonannya tidak mengembang ke atas. Dan sekarang aku beri olesan di atas permukaannya.
Oh ya, untuk pinggirannya itu aku beri potongan kertas roti ya, seperti itu. Contohnya melingkar, mengikuti bentuk adonan ya. Dan sekarang ini akan aku masukkan ke dalam oven. Ini aku pakai oven tangkring. Ini di rak paling bawah ya. Ini akan aku oven kurang lebih 55 menit di rak paling bawah. Dan jika sudah 55 menit, ini aku naikkan ke rak paling atas. Ini sekitar 5 menit saja. Dan jika sudah 5 menit, ini akan aku keluarkan. Berarti ini total mengovennya 60 menit ya. Ini sudah aku keluarkan dari oven dan biarkan hingga dingin. Dan ini sudah dingin, ini sudah aku keluarkan dari cetakan tadi. Dan seperti itu hasilnya, itu beneran deh cantik banget. Dan sekarang untuk atasnya aku buat lubang dengan tusuk sate atau bisa dengan sumpit ya agar lebih mudah. Dan sekarang aku masukkan, ini aku pakai glaze coklat. Tapi untuk di dalamnya ini aku sengaja tidak terlalu banyak coklatnya agar nanti pas dibuka itu lebih terlihat layernya ya, lebih jelas. Kalau kalian mau buat jualan itu lebih baik coklatnya dibanyakin aja agar lebih enak dan lebih mantap ya. Dan sekarang aku beri hiasan glaze, itu glaze-nya di atasnya buat seperti meleleh ya glaze-nya agar lebih cantik hasilnya. Dan ini sudah diberi glaze semua, sudah diberi topping semua ya. Hasilnya seperti itu beneran cantik banget hasilnya, warna-warni. Ini hanya dengan total modal kurang lebih Rp27.600. Ini bisa jadi ide jualan kromboloni viral yang sekarang banyak banget diminatin ya. Ini modal persatuannya 4.600 dan ini bisa dijual dengan harga 10.000 atau 15.000 per satuan ya. Dan sekarang akan aku buka. Ini sengaja ya dalamnya tidak diberi coklat yang banyak atau tidak diberi coklat yang luber-luber agar kelihatan lapisannya dan kelihatan layernya. Seperti itu contohnya, itu beneran cantik banget, dalamnya empuk dan luarnya ini garing banget. Luarnya kres-kres dan dalamnya lembut ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah.